Kak? Ini namanya rumah pohon. Oh. Namanya taman apa Kak? Oh, ini namanya Taman Hutan Kota. Kak tahu Datu Timang nggak ada? Enggak. Tapi di perpustakaan kayaknya ada deh Bu. Cerita buku Datu Timang. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang ke-55. Mudah-mudahan dengan Hari Jadi yang ke-55 ini dapat bersama-sama berjuang untuk membangun tanah laut ke arah yang lebih baik lagi. Tidak lupa kami menyampaikan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu SKPD yang memberikan pelayanan khususnya di bidang perpustakaan dan kearsipan, di mana khususnya di perpustakaan bahwa di sini kita mempunyai beberapa literatur yang terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yang mana mereka ini merupakan pejuang, baik pendiri tanah laut maupun tokoh-tokoh yang berperan dalam keberadaan tanah laut. Khususnya kepada para pendiri Kabupaten Tanah Laut, kami mengucapkan terima kasih atas perjuangan beliau. Mudah-mudahan perjuangan beliau menjadikan ibadah dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut juga berperan dalam memberikan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya di bidang baca. Mereka kepada masyarakat bisa mendapatkan ilmu dari membaca di perpustakaan Kabupaten Tanah Laut. Salah satunya yang saat ini perlu kita ketahui bahwa salah satu tokoh masyarakat kita khususnya di daerah Jorong yang mana terkenal dengan nama beliau Datu Timang. Nah, ini mungkin masyarakat lebih banyak yang belum mengetahui bahwa beliau inilah yang memberi nama Jorong itu sebagai daerah Jorong. Jadi daerah Jorong beliau yang memberikan nama bahwa di tempat itu merupakan daerah Jorong. Kemudian kami juga mengharapkan kita dapat bekerja keras untuk membangun Kabupaten Tanah Laut dengan mengisi pembangunan ke arah yang lebih baik lagi. Karena para pendiri kita dulu mereka berjuang untuk mendirikan tanah laut. Nah, sekarang kita berjuang untuk membangun tanah laut. Apalagi saat sekarang kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, sekarang kita berjuang untuk melawan pandemi ini dengan menjaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dengan demikian kita dapat melaksanakan pembangunan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat tanah laut khususnya dan Kalimantan Selatan serta Indonesia pada umumnya. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pabrik perpustakaan? Oh, ke atas ya langsung. Tapi jaga protokol COVID loh, sanitizer.
Oh, beneran? Iya, santai sana. Lawan kan oleh. Kayak kabar nih. Nah, kayak ini pengalaman nih. Duduk lah. Sakaan ini duduk. Lawan nih. Nah, betul deh nah. Ini nah, kita ini kan kerja di tanah laut Impel 55. Jadi hendak mencari tahu kita pendiri tanah lautnya dari mana aja kan, apalagi wah ini banyak nanakan mungkin udah tahu yang dari Prehari dari daerah sana, kebanyakan kan dari Prehari aja nih biasanya diangkat. Kalau selain dari Prehari, oh nah pas ini datang ada tokoh jorong sidin nih, jorong lah. Datu Timang ngaran sidin. Nah nyo cari jadi rak nomor 10 sebelah kiri itu nah. Iya dari situ Ada pokoknya wali hati aja dulu, pokoknya ada paham atau anak tahu lebih jauh dari Timang, dapati jauh dari sana. berarti aku mencari di situ dulu ya. Iya dapati ya. Iya. Dapat lah nah. Ini pokoknya lah. Nah bujur nanti. Berarti ini pokoknya dijam dulu ke Bapak lah. Nggak apa-apa, bawa aja, pelajari dulu nenek. Enak-enak. Mungkin kayak Jerunda tadi bila ada yang hendak ditakunakan, ditakunakan dia enggak lawan di dinas perpustakaan lawan kearsipan ini banyak buku-buku model kayak ini. Oh iyalah. Jadi bila ada kekawanan yang pindah hendak tahu sejarah-sejarah tanah laut, awal aja datang ke perpustakaan sambil minum kopi gitu di sini ya Allah. Iya. Jadi disampaikan ke kawanan yang lain lah. Baik, Datu Timang mempunyai nama asli Datu Timanggung. Beliau seperti kita tahu adalah orang yang memberikan nama di Jorong. Jadi nama Jorong itu adalah hasil buah pemikiran dari Datu Timang. Datu Timang sendiri sebenarnya merupakan seseorang yang berasal dari suku Dayak Kenya. Suku Dayak Kenya ini kalau kita tilik kesejarahannya pada mulanya ada di daerah Sarawak, Malaysia, dan pada umumnya suku Kenya ini mempunyai telinga atau daun telinga yang panjang. Nah, jadi kalau kita lihat ada suku Dayak yang mempunyai daun telinga yang panjang, salah satunya itu merupakan suku Dayak Kenya. Nah, dari suku Dayak Kenya inilah Datu Timang berasal. Namun demikian, Datu Timang merupakan suku Dayak Kenya yang telah memeluk agama Islam. Nah, kemudian Datu Timang, yang unik dari Datu Timang, beliau pada waktu berperang dengan Belanda zaman dulu, beliau mempunyai senjata yang khas. Kenapa khas? Karena senjata ini hanya dimiliki oleh Datu Timang. Senjata ini jenisnya senjata tiup sumpit yang biasa disebut tamiang. Jadi tamiang sebutan sumpit Datu Timang ini, dia peluru sumpit ini dilumuri racun, ya, dilumuri racun terlebih dahulu. Dan yang menarik, peluru sumpit Datu Timang ini bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Jadi kalau zaman modern sekarang mungkin seperti rudal yang bisa mengidentifikasi mana yang musuh dan mana yang kawan. Nah itu yang kedua. Yang pertama tadi Datu Timang berasal dari suku Dayak Kenya. Yang kedua, dia mempunyai senjata yang unik, yaitu sumpit yang biasa disebut tamiang. Dan yang ketiga, beliaulah yang memberikan nama Jorong, yang kalau kita pahami atau maknai arti Jorong itu sebenarnya adalah tempat menyimpan padi atau tempat menyimpan hasil laut, dan juga tempat orang yang banyak berkumpul di masa yang akan datang.
mahasiswa pasca sarjana PBSID sedang mengadakan penelitian untuk tesis saya yang rencana judulnya Variasi dan Nilai Pendidikan Karakter Legenda Datu Timang. Menurut pengetahuan saya dan dari beberapa informan yang saya lakukan observasi juga wawancara, Datu Timang ini adalah seorang Timanggung yang artinya adalah seorang tokoh atau pemimpin agama katanya. Orang tuanya yang bernama Dabung Dayu. Beliau juga terkenal seorang pemimpin yang rela berkorban untuk rakyatnya, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Di beliau mampu membangun sebuah masjid yang sekarang bernama Masjid Jami Nurul Huda, berada di Jalan Datu Timang. Datu Timang juga seorang yang pekerja keras, yang ulet, tangguh, yang perlu kita teladani apalagi sebagai generasi muda ataupun sebagai penerus bangsa, bahwa kita mestinya meneladani sikap-sikap beliau yang mau bekerja keras, sabar, berjuang, mau mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan sendiri. Contohnya beliau pernah membantu membawa Ubin Ulin ke Kuin, yaitu pada waktu pembangunan Masjid Suryansah. Beliau membantu membawakan Ulin dengan berjalan kaki sampai akhirnya sampai ke Kuin, Banjarmasin. Nah, itulah kerja keras beliau, keikhlasan beliau, kesabaran yang perlu kita teladani. Dan ada lagi dari juriat beliau mengatakan Datu Timang itu suka ngomong, artinya suka mengayomi. Datu Timang makamnya ada, terus masjidnya ada, bahwa mereka membangun masjid, bahwa Datu Timang adalah sebagai tokoh agama di sana buktinya. Dan ada juga peninggalan beliau seperti parang ya, selebar kayak parangnya selebar tangan. Nah, ada juga parang yang panjang yang kayak seperti samurai. Terus ada lagi kayak kain hitam bertulisan Arab, tinta emas. Juga ada kobokan, kalau istilahnya tempat mencuci. Ada juga kinangan katanya peninggalan itu. Masih ada beberapa keris juga di juriat beliau, yaitu keturunan ke-6 dari Datu Timang, Haji Yatim. Setelah saya wawancara dokumentasi peninggalan beliau itu, nah, 1 minggu setelah itu beliau wafat, meninggal dunia. Nah, padahal beliau itu salah satu tokoh, yaitu juriat yang tahu silsilah Datu Timang. Mengenai cerita Datu Timang, semoga bermanfaat khususnya bagi generasi muda untuk melestarikan legenda atau cerita rakyat tersebut. Nah, sudah tahu loh Ding kisah Datu Timang. Iya,